Welcome to Queen Med Channel. Aku bukan penggoda episode 9. Keesokan harinya, seperti yang telah dijanjikan oleh Aulia, wanita cantik di usia tak lagi mudanya itu datang berkunjung ke kediaman Julia yang sederhana. Aulia tidak datang sendiri, dia datang bersama dengan suami tercintanya. Kedatangan mereka tentu saja mengundang perhatian para ibu-ibu julid di kampung. Ih, itu siapa ya? Kok mau sih masuk ke rumah penggoda? Mana orang kaya lagi. Gak takut apa itu suaminya yang kaya raya digoda oleh Julia? Julia kan penggoda. Sempat-sempatnya saja salah satu ibu-ibu nyeletuk seperti itu. Namun untungnya saja sepertinya Aulia dan Milan tidak mendengarnya. Ya maklum, kehidupan di kampung tentu saja ribut. Banyak suara anak kecil lah, atau banyak suara pedagang yang menjajakan dagangannya. Mari masuk Pak, Bu, persilahkan Bu Sri dengan ramah pada Aulia dan Milan yang baru tiba. Terima kasih. Aulia masuk dengan sang suami di samping, tak ada pandangan hina ataupun jijik di keduanya. Mereka bahkan terlihat santai sekali. Perkenalkan, saya Aulia, ibunya Ed, dan ini Milan, suami saya. Maaf jika kami tiba-tiba ke sini. Kami hanya ingin saling mengenal dengan orang tua Julia, karena seperti yang sudah kita ketahui sama-sama, kalau anak-anak kita memutuskan untuk menikah. Jadi saya pikir ada baiknya kita sebagai orang tuanya juga saling bertemu dan berkenalan sekaligus membicarakan keputusan anak-anak kita, Bu, ucap Aulia dengan sangat ramah. Iya Bu, saya berterima kasih pada Ibu dan Bapak yang sudah bersedia singgah di kediaman sederhana kami ini. Biasa saja Bu. Oh iya, di mana Julia? Oh, itu tadi dia dan Kevin menjemput Revan sekolah. Baru saja Bu Sri berkata seperti itu, Julia dan kedua putranya tiba. Mami, Daddy, sapa Julia tersenyum saat melihat keberadaan dua orang di dalam rumahnya. Hai sayang, ini cucu-cucu Mami, tanya Aulia menatap gemas pada Kevin dan Revan yang tersenyum padanya. Iya, Mam. Ayo sayang, kenalan dulu sama Oma ya. Julia menuntun kedua anaknya mendekat. Revan yang paham langsung menyalami Aulia dan Milan. Saya Revan, abangnya Kevin. Ini adik saya Kevin, ucapnya memperkenalkan diri pada Aulia dan Milan yang sukses membuat keduanya gemas. Aulia langsung saja menarik kedua bocah lelaki itu ke dalam dekapatnya. Pintar banget sih kalian. Mulai sekarang panggil saya Oma ya. Saya Oma kalian juga, sama seperti Nek Sri, pinta Aulia. Jadi sekarang abang punya nenek dua. Aulia semakin gemas. Iya sayang, dan ini Opa Milan. Aulia menunjuk suaminya. Halo Opa, sapa Revan takut-takut. Namun senyumnya langsung merkah saat disambut senyuman serta tangannya yang mengacak-acak gemas di kepalanya. Tadinya dia takut dengan Milan yang terlihat garang. Julia dan Bu Sri saling pandang. Mereka tidak menyangka Revan dan Kevin cepat akrab dengan Aulia maupun Milan. Meskipun tadi keduanya sempat takut melihat Milan. Maklum, wajah Milan yang terlihat garang membuat kedua bocah itu sedikit menciut. Setelah makan siang bersama, keduanya pun berpamitan pulang. Bertepatan dengan itu pula, Edward baru tiba. Kamu ini dari mana saja? Mommy dan Daddy sudah mau pulang, kamu baru datang, omel Aulia pada sang anak. Sorry Mam, Ed baru bisa pergi setelah jam makan siang, jawab Edward. Ya maklum, dia kan seorang presdir, sebuah perusahaan besar yang sudah pasti waktu sehari-harinya dihabiskan untuk bekerja. Kamu itu harus latihan agar tidak terlalu gila kerja, dan kamu bisa suruh Rico, kamu ini sudah mau punya istri loh. Iya Mam. Malas berdebat, akhirnya Edward hanya mengiyakan saja. Ya sudah, Mami pulang duluan. Iya, kalian hati-hati. Iya. Setelah Aulia dan Milan pergi, gantian Edward yang masuk ke dalam rumah. Dan kedatangan Edward disambut bahagia oleh Revan dan Kevin. Bahkan keduanya tidak segan-segan memeluk Edward. Om kok baru datang? Tadi abang dan adik bermain sama opa loh, beritahu Revan antusias. Maaf boy, om harus selesaikan beberapa pekerjaan terlebih dahulu. Sebagai gantinya gimana kalau kita sekarang bermain? Om punya mainan baru loh. Julia yang melihat hanya bisa menggelengkan kepala saja. Belum juga menjadi suami, anak-anaknya sudah dimanjakan dengan mainan oleh Edward.
Sebenarnya Julia suka-suka saja, tapi jangan berlebihan. Pasalnya yang dilakukan Edward sangat berlebihan. Waktu itu dia sudah membawakan mainan sebanyak 2 kotak, dan sekarang 2 kotak besar pula. Dia bukan tidak bersyukur, dia hanya takut anak-anaknya malah kecanduan dengan mainan, dan itu tentu saja tidak baik. Bu Sri menahan tangan Julia saat wanita itu hendak berenjak pergi mengantarkan kopi yang baru saja ia bikin untuk Edward. "Ada apa, Bu?" tanyanya menatap sang ibu penuh tanya. "Apa kamu bersungguh-sungguh? Ibu kok lihat kamu dan Edward tidak dekat. Apa kamu yakin, Nak?" Julia menggigit bibir bawahnya. Dia tahu benar insting seorang ibu itu seperti apa, karena dia juga seorang ibu. Dia tahu jika saat ini ibunya mungkin merasakan sebuah kejanggalan, walau bagaimanapun berbohong pada ibu adalah hal yang paling sulit bagi Julia. "Jika ibu lihat kami tidak dekat, itu sengaja. Kami tidak ingin menunjukkannya di depan anak-anak," jawab Julia, mencoba meyakinkan sang ibu yang terlihat ragu akan hubungan dirinya dan Edward. "Begitu ya? Ya sudah, maafkan ibu. Sepertinya ibu berlebihan. Ibu hanya tidak ingin kejadian dulu terulang lagi padamu, Nak. Sudah cukup kamu menderita karena bapaknya Revan dan Kevin. Kamu sendiri tidak lupa kan bagaimana keluarga mantan suami kamu itu?" Julia tentu tidak akan pernah lupa bagaimana keluarga mantan suaminya itu membenci dan menghinanya. Pernikahannya dulu sebenarnya tidak direstui oleh keluarga mantan suaminya. Mantan suaminya itu nekat tetap menikahinya meskipun ditentang keras oleh keluarganya. Julia yang pada saat itu masih labil mau-mau saja, bahkan rela mendapat cacian dan hinaan. "Julia nggak pernah lupa, Bu, tapi kali ini beda. Ibu lihat sendiri kan bagaimana keluarga Mas Ed pada kita." Bu Sri pun menganggukkan kepalanya sembari tersenyum. "Ya sudah, masuklah, keburu dingin kopinya." Julia terkekeh dan berlalu pergi. "Loh, kemana anak-anak aku?" tanya Julia saat tiba di ruang tamu hanya ada Edward saja. "Pergi jajan sama Riko," jawab Edward. "Loh, ada Mas Riko?" Baru saja tiba." "Ya sudah, ini diminum dulu, Mas." "Terima kasih, Mas," panggil Julia setelah Edward menyesap pelan kopinya. Edward menoleh dan menatap Julia dengan alis yang terangkat satu. Ibu aku sudah mulai curiga, katanya kita tidak dekat seperti pasangan lain," bisik Julia. "Kalau gitu kita harus lebih dekat," ucap Edward sembari menggeser duduknya hingga kini sangat dekat dengan Julia. Bahkan badan keduanya saling bersentuhan. Julia menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Dia jadi salah tingkah sendiri sekarang. "Loh, kemana abang sama adik?" Julia sontak menggeser tubuhnya menjauh dari Edward saat sang ibu datang. Bu Sri yang melihat menjadi tak enak hati sendiri. Ia merasa sudah mengganggu keromantisan anaknya. Lagi pergi sama Riko, Bu," jawab Edward menggaruk tengkuknya yang tak gatal. "Oh ya sudah, kalian lanjut saja mengobrol. Ibu mau masuk dulu." Ibu Sri kembali masuk meninggalkan keduanya yang saat ini sama-sama diam dengan perasaan canggung. Keduanya menoleh saat mereka sama-sama berbicara. "Kamu duluan," suruh Edward pada Julia. "Enggak apa-apa, Mas Ed saja duluan," tolak Julia. "Saya ingin mengajak kamu pergi ke butik malam ini. Kita fitting baju," ucap Edward mengucapkan apa yang ingin ia ucapkan tadi. "Iya, baiklah, saya akan bersiap nanti malam." "Lalu apa yang ingin kamu ucapkan?" tanya Edward. "Saya cuma mau bilang makasih. Uang yang Mas Ed janjikan sudah masuk ke rekening saya. Padahal kan ini belum tanggalnya. Maksudnya perjanjiannya kan Mas Edward akan memberikan sejumlah uang yang telah Mas Edward tawarkan pada saya tepat di hari pernikahan. Tapi ini kan belum," ucap Julia pelan, khawatir didengar oleh sang ibu. "Tidak masalah,"